Ya, selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak. Ya, bisa minta waktunya sebentar ya. Jadi hari ini kami akan melakukan supervisi akademik. Nanti sebelum Pak Dedi mengajar di kelas, kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Pak ya. Pak Dedi ngajar di kelas berapa saja Pak ya? Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 apa? Jurusan apa ini? Multimedia. Multimedia ya, atau DKV sekarang ya. Oke, kelas 1. Itu hari apa Pak? Untuk harinya itu untuk kelas 1 hari Selasa. Hari Selasa ya. Oke, hari Selasa. Pinjam bukunya bentar Pak ya. Oke, hari Selasa. Jamnya? Jam dari, kalau untuk produktif itu dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. 8 sampai jam 12. Oke, hari Selasa ya. Dalam proses pembelajaran nanti yang Pak Dedi hari Selasa itu akan lakukan, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran itu siswa dapat memahami dasar desain dan tipografi dan warna dan komposisi warna. Berarti berkaitan dengan desain grafis ini ya? Iya. Oke. Untuk materi pokoknya atau yang digunakan itu aplikasinya apa? Aplikasinya Photoshop. Photoshop ya. Oke. Kemudian nanti dalam pelaksanaan atau untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira metode yang digunakan apa Pak? Metodenya itu project based learning. Oh, berarti udah menghasilkan sebuah karya ya, project. Ya. Oke. Terus inovasi nih yang Bapak lakukan nanti ketika di kelas itu kira-kira seperti apa untuk pengkondisian siswanya agar lebih maksimal dan efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran ini? Ya, untuk metodenya itu nanti siswa kita buatkan sebuah kelompok. Oh, kelompok kecil ya? Kelompok, kemudian dari kelompok itu saya berikan tugas mereka membuat konsep. Nah, setelah membuat konsep, mereka menyatukan ide-ide mereka. Iya. Nah, kemudian mencari data-data. Nah, kemudian dari data-data itu mereka visualisasikan menggunakan aplikasi tadi, Photoshop tadi. Kemudian hasil akhirnya adalah produk. Hasilnya produk gitu ya, project gitu ya. Oke. Berarti dari kelompok itu nanti akan dibentuk sebuah kayak tim gitu dan mencari informasi, ide-ide. Untuk ketersediaan ininya bagaimana kira-kira? Untuk mungkin jaringan atau apa yang digunakan gitu? Untuk jaringannya itu di sini bagus Pak ya. Jadi untuk mencari informasi kembali dari luar itu fasilitas sudah memadai lah. Jadi mereka lebih mudah untuk menggali informasi. Oke, siap. Mungkin untuk pra-observasi cukup sekian. Nanti kita lihat waktu observasi Bapak di kelas ya. Nah, ini bagian nanti supervisi akademik dan nanti dilanjutkan lagi dengan pasca observasi. Dan nanti kita akan diskusi lagi membahas hal-hal apa saja yang memang nanti kendala ketika observasi atau pelaksanaan pembelajaran. Ini sementara itu dulu Pak Dedi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kelas ya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Iya, Pak Didi, selamat siang, Pak. selamat siang, Pak. Oke. Ini kita menindaklanjuti hasil observasi kemarin, Pak ya. Iya. Ketika Pak Didi kemarin mengajar di kelas, ya. Ini kita dalam tahapan pasca observasi. Jadi kita menggali lagi nanti apa saja sih yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran kemarin. Oke, baik. Pak Didi, yang dirasakan atau setelah proses belajar kemarin itu hal positif sama hal negatifnya kira-kira ada atau tidak? Kalau untuk positif negatif jelas ada ya, Pak ya. Kalau untuk hal positif itu apa? Metode ini proyek apa? Machine learning ya. Ini itu dia kan lebih langsung pengaplikasian, jadi siswa lebih cepat paham, kemudian bisa bertemu langsung dengan apa masalah kendala-kendala apa yang dihadapi dalam saat menghasilkan sebuah produk. Ya. Oke, itu sih positifnya lah ya. Itu positifnya, jadi bisa langsung terjun langsung lah. Untuk negatifnya mungkin adalah kekurangannya dalam langkah ini. Jadi siswa itu ada beberapa yang memang pemahaman literasinya kurang. Jadi di saat kita memberi petunjuk itu pemahaman mereka terhadap kita memberikan contoh-contoh itu agak sedikit kurang ya. Jadi mungkin literasinya ya. Berarti sebelum proses pembelajaran sudah diberikan modul ya, Iya. untuk proses Iya. pengerjaan produknya. Sudah berikan Oke. modul-modulnya, langkah-langkahnya. Jadi untuk hal yang positifnya berarti beberapa siswa sebagian besar itu mereka langsung menemukan Iya. apa saja yang memang kendala dan juga langsung bisa dijadikan sebuah project dan bisa teratasi. Nah, oke, kira-kira yang siswa-siswa yang secara pengamatan literasinya kurang nih, Iya. jadi kan pemahaman modulnya itu ada yang kurang bisa memahami. Kira-kira Pak Didi punya strategi khusus nggak buat mereka ini yang kurang memahami dalam pembacaan modul atau literasi itu, Pak? Mungkin secara khusus mungkin kita tetap akan dampingi, Pak ya. Oh, pendampingan ya. Pendampingan dalam arti kita lebih sering menjelaskan lagi, kita berikan modul dan kita jelaskan lagi apa yang diperintahkan atau yang diarahkan agar mereka lebih paham, dan kita akan sering-sering memberikan modul itu karena melatih mereka, Pak. Oke. Berarti pendampingan bagi siswa yang literasinya kurang begitu sempurna, diadakan pendampingan yang lebih insentif ya, lebih ekstra lah. Nah, selain pendampingan, kira-kira ada metode lain nggak buat yang literasinya kurang ini? Ya mungkin kita sering memberikan tugas dalam hal ini mencari referensi-referensi, mereka melatih dirinya mereka sendiri kan. Dengan seringnya ini mungkin mereka akan terbiasa. Oke, baik. Ini tertarik terkait referensi nih, Pak. Referensi ini apakah dibatasi atau punya ide, referensinya nanti seperti ini biar literasi kan membaca ya. Artinya untuk mengatasi siswa yang malas baca ini kira-kira referensinya dari hal apa ini? Kalau referensi ini bebas ya, Pak. Dalam arti bebas tapi tidak yang melanggar. Oh iya. Ya, tidak melanggar. Selama itu memang masih dalam cangkupan project ini, ya silakan saya cari dari mana saja kan. Jadi bebas. Oke, berarti untuk yang proses dalam literasi kurang ini, yang pertama nanti Pak Didi akan melaksanakan pendampingan secara khusus dan terus menerus, dan juga ada beberapa tugas yang mana mereka disuruh mencari referensi biar sedikit ada tanggung jawab karena mereka secara literasi kan agak kurang. Lantas kira-kira ini Pak Didi untuk menerapkan kedua hal ini itu mulai kapan kira-kira untuk pelaksanaannya ini?
Untuk pelaksanaannya mungkin dimulai kemarin kita sudah mulai awal Pak ya. Nah, setelah ini mungkin kedepannya kita akan pantau lagi dan kita akan tindak lanjuti lagi. Mungkin sudah mulai awal-awalnya sudah mulai, mungkin kita akan lanjutkan saja. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya ya, Ya. untuk pemantauan dan juga akan melihat hasilnya seperti Ya. apa. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi mudah-mudahan dalam nanti yang kurang dalam literasi ini dikasih pendampingan, Ya. kemudian suruh mencari referensi, baik itu video ataupun dari sumber manapun. Ini kan bisa dari orang juga ya yang mungkin paham. Yang jelas itu bisa menambah referensi dia selain di literasi. Ya mungkin itu aja Pak untuk pasca observasinya. Semoga nanti kedepannya proses pembelajaran lebih baik dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai lagi Pak. Ya terima kasih banyak Pak Didi ya atas waktunya. Oke.